Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Qur'an dengan panduan tafsir Jalalain yang bab ini pada surah Al-Baqarah ayatnya 51. Insya Allah sampai 55. 5 ayat nanti lama-lama khatam. Khatam kapan? Nek wis khatam udah ngopo. 51 sudah ada panduannya, monggo. Sambil menunggu. Baik, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi menjadi hidayah kehidupan kita di dunia, dan memohon kepada Allah semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi telah di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita sebagai pengkaji pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilah wa ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'an azim alaina wa alaikum wa li syahidul bintul bijalil mahali syai'ilana lakum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa fa'na ankum ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa id atayna Musal
kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi'tikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Wa in kuntum ya Musa nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'aqadat sa'ibatu wa antum ta'dun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailah al-ayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain, kami mohon Mas aku monggo terjemahan. Dan ingatlah ketika kamu berjanji pada Musa memberikan Allah sesudah 40 tahun, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai dan aman dalam orang sendiri. Kemudian sudah itu kami maafkan kesalahanmu maka kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kamu diberikan kepada Musa kitab Allah dan keterangan menunjukkan antara yang benar dan yang salah agar kamu bersyukur. Ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai maka bertobatlah pada Tuhan menjadikan kamu dan turunlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang mau menerima taubat bagi manusia. Ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disadar hari dan kamu mengingatnya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang barusan kita baca dan ada terjemahannya di hadapan Bapak Ibu semua, dan kita dengarkan terjemahan tadi, kita ada sedikit pemahaman tentang makna ayat-ayat yang barusan kita baca. Saya akan ulas sekilas terkaitannya dengan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat sebelumnya karena ini terkait, yaitu ketika diperingatkan mereka Bani Israel, kaumnya Nabi Musa di zamannya Rasulullah. Bani Israel sekali lagi itu sampai hari kiamat akan tampak di permukaan bumi. Di dalamnya ada orang Yahudi maupun Nasrani, itulah Bani Israel.
bukan hanya ditinggal di negara Israel, tapi di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelumnya itu memberitahukan bagaimana ketika mereka itu adalah kemudian berpisah ketika selamat dari setelah ngejar Nabi Musa, lalu kemudian yang bersama Nabi Musa akhirnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu selamat dari sungai Nil kayak yang sehingga dia bisa membelah dan akhirnya bisa selamat dan bisa menyeberang sampai di Mesir. Bapak Ibu, pada ayat ini lalu kemudian Allah berjanji kepada Nabi Musa bahwa akan diberikan wahyu, yaitu yang namanya kitab Taurat. Itu sudah dijanjikan Allah. Kapan itu? Adalah ketika beliau kholwat selama 40 hari pada bulan Dzulqa'dah, 30 hari ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah, jadi genap selama 40 hari. Dan itu namanya kitab Taurat, Injil, Zabur, itu adalah secara keseluruhan, tidak berangsur seperti Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu sering kita baca antara nazala dengan anzala itu beda. Kalau nazala itu seolah Al-Quran karena turunnya berangsur. Tapi kalau anzala itu Taurat, Taurat, Injil maupun Zabur itu turunnya utuhan. Jadi itu salah satu pemahaman tafsir tentang tertulis di dalam Al-Quran. Secara maknawiah memang mana nazala dengan anzala itu sama, tapi secara hakikiyah itu maknanya berbeda. Kalau Al-Quran secara berangsur nazala, tapi kalau anzala itu adalah kitab-kitab yang lain termasuk Zabur, kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Nah, setelah 40 hari di waktunya ditentukan kholwat, akhirnya Allah kemudian bisa bercak langsung kepada Nabi Musa dan akhirnya kitab Taurat itu diberikan. Maka ketika kemudian diberikan, karena sebelumnya ketika mau berangkat kholwat dipanggil oleh Allah, lalu kemudian Nabi Musa itu pesan kepada saudaranya yang diangkat menjadi nabi, yaitu namanya Harun. Itu dari ada Miriam, lalu kemudian ada Harun, lalu Nabi Musa, Nabi Harun. Itu selama 40 hari ditinggal, ternyata mereka pengikut Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun yang bisa melintas sungai Nil itu, ternyata mereka menyembah pedhet emas. Nah, di dalam tafsir Jalalain yang saya temukan itu adalah siapa tuh pencetak pembuat pedhet emas ini? Ternyata adalah Samiri. Wakilah Samiri itu adalah Samiri bin Ja'far. Itu kalau Musa bin Amran. Itu kalau Nabi Musa saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu kalau Nabi Musa ini adalah karena dihanyutkan di kali, ditangkap istrinya Fir'aun, dipelihara. Aku enggak enak mau dipelihara. Kayak sapi ya. Diasuh, terima kasih. Diasuh oleh Fir'aun sampai besar. Pada saat yang sama ada bayi, karena ada maklumat dari Fir'aun, kalau ada bayi laki-laki dibunuh, laki-laki dibunuh. Maka ada dua Musa, yang satu Musa bin Amr, yang satu Musa bin Ja'far. Ini lalu sama ibunya dimasukkan di dalam gua. Ketika dimasukkan di gua, itu lalu kemudian Musa Samiri ini lalu kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Nah, ini kisahnya seperti itu. Nah, ketika Musa Samiri ini sama-sama besar, ini pinter, podo pinter. Kalau Nabi Musa dituntun oleh Allah, ya, tapi kalau yang Nabi Musa Samiri walaupun diasuh sama malaikat Jibril, akhirnya jadi balelo. Nah, itu juga tidak menjamin. Jadi diajari oleh Fir'aun
kumpul kalau Fir'aun dari Nabi sing kumpul malaikat Jibril malah dari balilo. Lah Musa Samiri dalam tafsir Jalalain disebutkan itu yang membuat pedet emas. Pedet emas dari mana dananya? Itu adalah woro-woro menggalian dana, mau mengadakan pernikahan atau apa, lalu kemudian kumpulkan duitnya tinggal pegawai pedet emas. Setelah pedet emas itu jadi, lalu kemudian mereka menggunakan sembahan. Itu kaitannya dengan pedet emas yang dibuat. Nah, oleh karena itu disebutkan, loh, ditinggal 40 hari ternyata dia bukan tetap istiqomah mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi ditunggu Nabi Harun, kakaknya, ternyata mereka ikuti terpal dengan hanyut dengan mengikuti Nabi Musa Samiri, yaitu menyembah pedet emas. Bapak Ibu, maka disebutkan, maka kalau seperti itu kamu itu adalah zalim. Walaupun demikian pada ayat berikutnya itu, kami Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan semua. Dan itu makanya di situ di terjemahan tafsir Jalalain itu mahauna itu adalah maksudnya ada menghapus. Inilah bedanya antara ghafurun dengan afun. Sama-sama mengampuni, tapi semestinya itu berbeda. Kalau afun, ya, kalau afun itu menyetip kalau anak mesin putih nanti pajak metu putih ngomong. Tip itu afun. Sedangkan ghafur itu menghilangkan, itu hilang semua. Kalau afun itu menutup, rekam jejaknya semestinya secara digital itu masih, tapi ditutup oleh Allah, maka tidak tampak, siapapun tidak bisa melihat. Tapi kalau ghafur itu betul-betul itu hilang. Itu bedanya antara ampun dengan ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian pengikutnya itu kemudian kami Allah mengampuni atas kesalahan kaum semua yang seperti itu. Harapannya apa? Supaya bersyukur. Ini dipisahkan kepada Nabi Muhammad karena untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Mekah pada waktu itu 1498 Hijriah yang lalu. Bapak Ibu, setelah itu kemudian Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Ya, dari 40 hari yang tadi disebutkan tadi itu diberikan kitab Taurat. Nah, akhirnya kita tahu kalau terjemahannya itu adalah kitab Taurat. Dari mana kita tahu kalau itu terjemahan kitab Taurat? Itu dari tafsir Jalalain yang paling kita kasih. Makanya kita itu butuh yang namanya tafsir untuk menjelaskan tentang makna Al-Quran. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang itu sebagai penjelas antara yang halal dan haram, dan sebagai penjelas antara hak dan batil, supaya mereka semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Dan ayat 54-nya, ketika kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, lalu setelah bersama-sama Nabi Musa itu kemudian, ya wahai kaumku, sesungguhnya kamu zalim, ayo menganiaya diri kamu sendiri dengan menjadikan pedet kamu jadikan sembahan. Ayo sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diajak bertobat itu diajak pergi di satu tempat. Lalu jadinya itu ketika diajak pergi di satu tempat di situ, lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian setelah sampai sana itu orangnya sengail ujian Bani Israel. Lihat di ayat berikutnya itu, maka kemudian disebutkan itu kepada semestinya kami ada, saya mau itu kalau engkau memperlihatkan Tuhan itu secara kasat mata, betul, bisa dilihat mata telanjang, itu saya baru percaya. Nek orang, aku nggak mau, gue ngeyel. Jadi mau melihat Allah secara itu. Wah, itu yang tidak benar. Bahkan tidak, yang barusan kemarin kami kaji di Masjid Jalan Wonosari itu, di masjidnya Pak Toto Daryanto itu, nah di surat Al-Araf itu di sana sebutkan, maka sampai kemudian akhirnya ada di surat Al-Araf itu disebutkan, oke, kalau kamu mau melihatku, silahkan kamu lihat Gunung Tur.
Nanti kalau gunung itu bisa kamu lihat, berarti kamu bisa melihat aku. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat itu, berarti kamu tidak kuat, tidak bisa melihatku. Akan berat. Benar, begitu melihat itu akhirnya jeblok, akhirnya dia pingsan malah akhirnya. Itu karena mujizat Allah. Maka kewajiban kita itu bukan melihat secara jahrotan, tapi adalah dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujudnya Allah, wujudnya kita, wujudnya dunia itu adalah sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya lalu kemudian mereka kemudian ada maaf sedikit tadi ada pertobatan mereka saling membunuh di antara sama kawannya itu yang benar membunuh yang salah yang tidak mau bertobat itu ada ayat yang 54-nya. Dan ayat yang terakhir yaitu ketika kemudian kamu semua mengatakan kepada Nabi Musa tidak akan beriman kalau tidak kemudian tidak bisa melihat Allah dengan jelas, maka hal itu adalah merupakan permintaan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu kemudian hal itu sebagai bukti memang diperlihatkan, tapi tidak tambah itu, tapi ada suara yang sangat muluh, yang sangat besar, itu adalah bukti keberadaan Allah, karena tidak ada yang bisa memberita yang membuat suara yang seperti itu. Padahal kamu semua adalah memperhatikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini itu saya dengar tadi bacanya ada yang tidaknya, itu tidak boleh, tidak dikolkolahkan. Huruf kolkolah itu hanya 5. Baju di toko, baju dal toko. Za tidak termasuk, maka pengucapannya jangan digerakkan lidah kita. Ini kalau digerakkan menjadi kolkolah. Coba sedikit saja bergerak, nanti akan menjadi kolkolah. Maka pengucapannya wa'adna, bukan wa'id, itu salah. Nah, itu kita harus, karena membaca Quran itu ibadah yang dituntun Rasulullah, maka kita membacanya juga menyesuaikan apa yang dilakukan Rasulullah. Yang itu dikemas dalam tafsir Quran. Wa'adna, dan tatkala kami Allah berjanji, ya, kami Allah berjanji bi alfin wa dunya, baik kemudian dengan masa yang lama. Masa yang lama 40 itu lama. Musa kepada Nabi Musa berjanji, dan ketika kami Allah berjanji kepada Nabi Musa, arba'ina selama 40 lailatan apanya malamnya, yaitu 40 malam, ya, tentu dengan hari diambil malamnya itu sama harinya, bukan malam dan malam saja, tapi 40 malam 40 hari. Itu tukti indang kodoiha, sangka nukti kami Allah memberikan kepadanya Nabi Musa indang kodoiha sampai akhir kemudian masa 40 hari itu. Apa itu diberikan apa? At-Taurat, kitab Taurat. Litaknamu, supaya kamu semua tahu dia dengan kitab Taurat itu. Nah, ketika 40 malam itu kemudian Nabi Musa dijanjikan, kemudian selama 40 hari diberikan kitab Taurat, ya. Kemudian kamu semua mengambil, menjadikan al-ijlah, yaitu pedet emas. Ijlah, pedet. Alati soholakum samiri ilahan. Jadi yang soho jadikan ijlah itu lakum kepada kamu semua. Siapa yang menjadikan samiri, yaitu Musa samiri, ilahan jadikan Tuhan. Jadi menjadikan pedet atau pedet itu dijadikan emas, dijadikan sesembahan. Kalau dulu berupa pedet emas, tapi sekarang semestinya tidak ada bedanya, cuman berupa piala. Kalau sampai dini hari lali tahajud, lali zikir itu mergong nonton bola,
sampai lupa untuk bola direbutkan orang sedunia, cucuk dicium itu. Memang tidak disembah seperti orang dulu zamannya Nabi Musa, tapi sembahan itu kan kita sudah bergeser. Sama dengan kita itu. Kalau kita itu, kalau kemudian tidak membawa hati itu rasanya orang kurang. Nah, itu kan sesuatu yang menjadi koyo itu. Jadi Bapak itu yang dirahmati Allah. Maka Nabi Musa ketika kemudian 40 hari itu meninggalkan kaumnya 40 hari, lalu mereka menyembah padet. Mimbati setelah kepergiannya Nabi Musa. Wa antum, sedangkan kamu semua, wahai kaum Bani Israel, zolimuna, itu adalah orang-orang yang zolim, yang menganiaya. Bitikhotihi, dengan menjadikan pedet masa ini itu liwa'ikum, yaitu menjadikan untuk jadikan ibadatan, yaitu jadikan ibadah tinggal mahalihatan, tidak pada tempatnya. Pedet emas yang kamu mengumpulkan dananya, dikumpulkan oleh Musa Samiri, dijadikan sembilan, itu tidak pada tempatnya. Pada ayat 52-nya, setelah kejadian seperti itu, karena Allah Maha Pengampun, Allah berfirman, kemudian afauna, kami Allah mengampuni angkum, dari kamu semua Bani Israel, yaitu mahauna durubakum. Mahauna itu menghapus itu busek, itu mengtitek, itu mahauna menghapus durubakum, dosa-dosa kamu semua. Afauna, kami Allah menghapus dosa-dosa kamu semua. Mimba didzalika, setelah kamu menjadikan pedet emas, kamu jadikan sembah. Untuk apa? La'allakum, supaya kamu semua tashkuruna, bersyukur kepada Allah. Jadi setelah mereka melakukan peribadatan atau kemudian melakukan sembahan pedet emas yang dibuat oleh Musa Samiri, itu adalah perbuatan zalim. Namun setelah itu kemudian Allah mengampuni atas kesalahan itu, setelah mereka mohon ampun, supaya mereka bersyukur kepada Allah, syukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada mereka semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 53, wa id ataina. Kalau idnya ini hamzahnya bukan hamzah wasol, tapi hamzahnya hamzah kotok. Hamzah kotok itu kalau di depan dia juga tambah, di tengah juga tambah. Ada wawunya pun bukan bar, tidak, tapi wa'id, itu hamzah kotok. Hamzah kotok, hamzah wasol kalau di tengah hilang. Termasuk bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan alif. Alhamdulillah itu bukan alif, itu hamzah. Namanya hamzah wasol. Coba saja depannya kasih waw. Mana ada yang baca wa alhamdulillah? Ada, pasti bunyinya walhamdulillah. Itulah hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di depan dia tambah, tapi kalau di tengah dia hilang. Tapi yang kotok, yang nggak hilang, dia selalu tambah. Contoh, Allahu Akbar, tidak ada Allahu Akbar, tidak ada. Allahu Akbar, Hu Akbar, tidak Hukbar, tidak ada. Aknya itu hamzah, kotok, ya, selalu akan tampil di mana. Makanya janganlah kamu menjadi hamzah kotok yang selalu ingin tampil ke depan itu. Tapi kalau sudah berjalan program, monggo silahkan. Itu kayak gitu, itu bagus hamzah wasol. Bukan hamzah kotok, wah saya harus itu, kalau tidak ada saya halang itu hamzah kotok, selalu metingil itu, metongol kalau di tengah itu jadilah hamzah wasol gitu. Makanya janjani kalau saya ngimami di sini itu, saya juga makanya tadi sampai karena gitu. Onten Pak Yai Haji itu saya itu tadi, akhirnya saya banyak yang salah itu. Iya, ada beliau itu. Dan semestinya untuk jadi imam itu jangan berebut. Hadisnya sahih, Nabi ngendika, "Iktadiru bil adan wala ta'tadiru bil imamah." Berlomba kalian menjadi muadzin,
tapi jangan berlomba menjadi imam. Oh, masya Allah. Saya kalau ngaji di Jalan Lonsan, saya tidak selalu jadi imam. Saya di Imam Barkam nggak pernah jadi imam karena sudah ada imam dekatnya. Ini saya bukan mau menghindar gitu, Ustadz sesuk jalur jadi imam, bukan. Itu kotor kemauannya tidak. Itu jadi banyak orang yang berhenti jadi imam. Itu dilarang. Itu monggo silakan kalau jadi imam. Tapi kalau mau adil, oh saya yang terdepan. Oh itu kata Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Soalnya kalau ada imam itu harus paham. Kemarin ada sungguh terjadi. Orang sholat, saya tanya, karena mungkin banget rezeki. Rezeki bahasa Indonesia. Anggap tahu bahasa Indonesia. Gemetar beda dengan rezeki. Gemetar, oke lah, gemetar. Grogi ya, grogi. Itu sampai tidak baca Fatihah. Pertanyaannya, dia langsung baca surat. Pertanyaannya, nah itu sholatnya sah orang. Ada yang mengatakan nggak tahu, ya. Kalau dia langsung salam, tapi kalau sebelum salam dia sujud sahwi, maka sah. Karena sujud sahwi itu adalah mengganti kesalahan rukun yang ada dalam sholat. Tapi kan banyak orang yang ragu karena tidak tahu. Maka yang tahu harus tugasnya memberitahu. Atau dulu tahu sekarang lupa, tugasnya yang tahu mengingatkan pada yang lupa. Jadi itu bukan mereka salah, ya karena waktu itu salah karena dia lupa atau karena belum tahu. Itu hukum ada sih pasti dalam Lonsari. Orang baca surat sampai 3 surat. Pertama dia baca itu al-a'la, ternyata sampai tengah dia lupa. Lalu baca wadduha. Begitu wadduha dia salah. Akhirnya pindah lagi alam nasroh. Itu hati sampai terpotong-potong. Bapak Ibu, kalau seperti itu jangan sudahlah bebasan itu apa? Paribasan, ya bebasan itu macam baca surat cuman Yasin, Allahu Akbar, itu sudah sah. Kenapa kemudian lupa di tengah ganti surat, lari lagi, ganti lagi, akhirnya makmumnya jadi bingung, ini tadarus sebuah sholat. Nah itu jangan ini. Kan ada mekanisme ketika lupa yang bukan rukun tidak usah diganti dengan sujud sahwi, tapi kalau yang rukun itu diganti dengan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Itu mengganti kekeliruan kesalahan ketika ada di dalam sholat sampai 4 rakaat saja, itu maghrib 4 rakaat saja, kalau lupa itu diganti sujud sahwi. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tekan ini ayat wa idqor sampai mana tadi? Oh 5. Wa idqultum, dan ketika kamu semua berkata, kamu semua ini adalah kaumnya Nabi Musa ketika mereka kemudian sudah keluar dari penyembahan pedetman. Waqad kharajun, dan sungguh kamu semua sudah keluar Musa bersama Musa ditakadu, ya, mohon ampun ilallahi kepada Allah bi ibadatil ajal, setelah dari menyembah pedetman. Wa kamitum, dan kamu semua mendengarkan semua kalamuhu, itu adalah pembicaranya Musa kepada Allah. Kamu mendengarkan apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina, kami, maka itu menggunakan ya, bukan yuk. Kalau yuk itu orang pertama, ganti. Kalau orang yuk itu ada orang kedua. Tapi kalau nuk itu kami, ya. Nuk itu orang pertama.
lan nu'minu, kami tidak akan percaya laka kepadamu wahai Musa hatta naro, sehingga kami tahu Allah Subhanahu wa taala jahrotan secara terang-terangan. Wahai Musa, ya, aku harap percaya karo kowe nek kamu tidak bisa memperlihatkan kepadaku yaitu Allah dengan mata telanjang, dengan ayanan yaitu dengan tampak terang mata, dengan dilihat mata. Maka fa'akhodatkum, setelah itu benar akhirnya kemudian diperlihatkan, tapi tidak jumlah gere, tapi hanya ada soihah fa'akhodat, maka kemudian terjadilah atau kemudian maka terjadilah kum kepadamu as-so'iqah, yaitu adalah suara yang sangat menggelegar, yaitu as-so'iqah, yaitu adalah so'iqah, suara menggelegar. Wa antum tanggurun, sedangkan kamu semua memperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka dulu ini karena disampaikan kepada Nabi untuk dakwahnya kaum Bani Israel, maka mereka juga mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Maka ketika mereka bertanya, dulu bapak moyang kalian itu juga kepingin melihat Allah secara mata telanjang, dan itu sudah diperhatikan mereka semua dengan suara gemuruh yang sangat luar biasa. Maka dengan adanya itu harusnya kamu itu harus taat patuh kepadaku, dan supaya kemudian kamu semua tidak dolim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian pagi ini yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu memang Nabi Musa kisahnya paling banyak di Al-Quran disebutkan. Apalagi nanti kalau sudah pada surat Al-A'raf mulai ayat 103 sampai 171 itu versus Fir'aun betul-betul detail sekali. Dari masa kecilnya sampai kemudian bagaimana kemudian dilarung dikali, lalu kemudian diterima istrinya Fir'aun, lalu kemudian sampai besar dewasa, itu betul-betul ada di dalam, paling banyak di dalam Al-Quran. Oleh karena itu semoga dengan adanya kita mengkaji Al-Quran ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, bukan hanya kita mendengarkan atau kemudian mendapatkan satu bacaan dari buku yang sumbernya itu adalah mungkin dikarang oleh siapapun pengarangnya, tapi kita mendapatkan data yang otentik ketika kita dengarkan cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya kira begitu. Ada yang ditanyakan kaitannya dengan ini? Ada tambahan mungkin? Monggo Pak Yai. Betul, monggo kalau mau nonton karena sudah baru ada unjukan. Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.